Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Saryamas. Saya bertugas di SDN 2 Bolangitan Timur. Adik-adik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Adik-adik, materi kita hari ini yakni kisah Nabi Muhammad SAW sesudah menjadi Rasul periode Mekah. Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW berakhlak mulia. Awal remaja beliau sudah giat bekerja. Beliau tidak pernah bermain dan bersenang-senang. Nabi Muhammad SAW saat remaja dikenal orang yang cerdas dan bijaksana. Idenya membuat semua orang, terutama peletakan Hajar Aswad, sehingga saat itu beliau mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Ketika usia beliau 25 tahun, seorang saudagar kaya bernama Siti Hadijah mendengar dan kagum atas keterampilan dan kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhalawat di Gua Hira atau berdiam diri di Gua Hira. Ketika kota Mekah pada saat itu dipenuhi dengan pemujaan kepada patung berhala, keadaan demikian Nabi Muhammad sering berhalawat atau berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa di Gua Hira. Gua Hira itu terletak tidak jauh dari kota Mekah. Menerima wahyu yang pertama. Jadi di saat usia yang mendekati 40 tahun, beliau berdiam diri dan melakukan ibadah di Gua Hira. Tiba-tiba malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu tersebut adalah wahyu yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terdiri dari 5 ayat sebagai bukti tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini Ibu tampilkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kedua, halakal insana min alaq. Dialah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insyana ma lam ya'lam. Artinya dia yang mengajarkan manusia apa yang diketahuinya. Kemudian ada Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah untuk menyampaikan wahyu kepada manusia melalui dakwah. Nabi Muhammad berdakwah dengan 2 cara, yaitu berdakwah dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mari kita bahas yang pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah memulai dakwanya kepada orang-orang terdekat secara sembunyi-sembunyi. Siti Hadijah, istri Nabi Muhammad SAW, adalah orang pertama masuk Islam. Kemudian diikuti sahabat-sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan. Kemudian kedua, berdakwah secara terang-terangan.
Setelah dakwah secara bersembunyi-sembunyi, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Diawali dakwanya kepada kerabatnya. Tidak ada satupun dari Bani Muthalib yang menerima ajaran Islam kecuali Ali bin Abi Thalib. Meski mendapat penolakan, beliau terus saja berdakwah. Dengan kepercayaannya, beliau menyampaikan kebenaran Islam di depan kaum Quraisy. Tidak hanya penolakan, bahkan Rasulullah mengalami ejekan dan hinaan dari kaum Quraisy. Semua usaha untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh pemuka Quraisy. Namun secara perlahan penduduk kota Mekah satu persatu masuk Islam. Itulah kisah Nabi Muhammad sesudah diangkat menjadi Rasul periode Mekah. Terima kasih.